Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, disyukurkan Allah, malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka bersilaturahim, dalam halaqah pekanan yang alhamdulillah kita selalu rutinkan setiap Jumat malam, dan semoga apa yang kita niatkan untuk thalabul ilmi, untuk meningkatkan kualitas keimanan kita dengan berbagai materi yang kita kaji, dapat diberkahi oleh Allah dan memberikan tambahan semangat dan kekuatan iman di antara kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, serta umat Islam yang memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, malam hari ini kita sudah hadir bersama kita Ustadz Muhammad Furqon yang akan mengisi materi pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan mengaji mengenai pentingnya tahsin tilawah Al-Quran sesuai tuntunan Nabi. Materi yang sebelumnya kita sudah beberapa pekan kita mendalami bagaimana tuntunan sifat-sifat sholat Nabi berdasarkan tuntunan Nabi dan hadis-hadis yang mendasarinya. Berbagai hal sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana melengkapi dari salat yang sudah kita pelajari yang lalu, yaitu adalah bagaimana kita mentahsin Al-Quran, tilawah Al-Quran. Nanti insya Allah ini setiap pekan keempat ya Ustadz ya? Insya Allah. Sama kita setiap pekan keempat kita akan mendalami berbagai hal mengenai tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita, dan semakin memperbaiki amal ibadah kita, khususnya juga ketika kita sholat, agar bacaan sholat yang bacaan Al-Quran yang kita lakukan pada saat sholat juga benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi. Baik, sebelum kita memulai, sedikit gambaran mengenai memperkenalkan Ustadz kita, karena sebelumnya baru pertama kali Ustadz ya, nanti mungkin Ustadz bisa lebih banyak lagi sedikit ta'aruf. Jadi kami di sini pertama dari kami di sini adalah yang hadir di majelis pekanan halaqah pekanan ini adalah teman-teman di Hong Kong, teman-teman para profesional yang bekerja di Hong Kong. Ini ada dari berbagai profesi Ustadz. Ada ini kayak Ustadz Jirjis ini, Pak Jirjis ini, Bang Jirjis, pilot di Hong Kong Island ya? Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Pak Ghazali, staf di KJRI Hong Kong nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, tadi ada Pak Sudirman. Pak Sudirman ini di salah satu perusahaan perkapalan di Hong Kong. Jadi memang berbagai latar belakang. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Dirman ini masih di kantor ya, alhamdulillah bisa bergabung. Masih, insya Allah. Semangatnya nih. Ya sebenarnya nanti biasanya teman-teman juga nanti menyusul Ustaz, jarang karena ada juga selain yang di Hong Kong, ada sebagian juga yang sudah keluar dari Hong Kong, tapi dulu pernah sempat ikut aktif di sini juga, nanti biasanya ikut bergabung juga. Ya, sambil jalan nanti insya Allah kita akan masuk. Dan hari ini Ustadz yang akan membimbing kita adalah Ustadz Muhammad Furqon. Beliau memang dari
sedikit gambarannya bahwa beliau sudah sangat lama sejak tahun 2005 Ustaz ya berkecimpung di dakwah Al-Quran 5. 2005 ya. 1995. 1995 Masya Allah. 95. Sudah memang fokus bagaimana mengembangkan Al-Quran mulai dari metode Iqra dan juga pendalaman sampai ke tahsin dan mengambil sanad langsung dari Saudi ya. Nah ini dan sudah banyak berkiprah dakwahnya sebagian besar memang di Malaysia Ustadz ya. Ini di Darul Fikir, kemudian juga di Majelis Haflah Tilawah Al-Quran Internasional di Qatar juga pernah, kemudian juga guru latih utama dan guru Al-Quran dari di Vietnam juga, dan juga di semua guru-guru ngaji di Malaysia juga guru latihnya adalah beliau. Jadi alhamdulillah kita sangat beruntung Ustadz Muhammad Furqan bisa bersama kita malam hari ini untuk berbagi ilmunya dan membimbing kita insya Allah setiap bulannya nanti dalam pekan keempat untuk memperbaiki bacaan kita. Demikian sedikit, nanti mungkin Ustadz bisa menyampaikan lagi tambahan perkenalannya Ustadz. Oh ya ini Mas Andri ini dari Abu Dhabi nih Ustadz. Sebelumnya salah satu pengurus di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abe juga ini di Hongkong ini, kalau Bang Abe. Salah satu perusahaan kontraktor pembangunan di Hongkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa sedikit perkenalannya seperti itu teman-teman sekalian dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan malam hari ini bisa kita dapatkan dan mendapatkan berkah dari Allah. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan pada Ustadz Furqan untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz. Ya, syukran jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا في حديث آخر الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يتتعتع في التلاوة وهو شاق عليه فله أجران. Alhamdulillah, bersama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, malam hari ini kita dipertemukan dalam satu ukhuwah, dalam satu ikatan persaudaraan Muslim. Dan syukur juga pada Allah dapat lagi kita membuat satu episode baru dalam kehidupan kita. Ikatan akidah itu lebih kuat dari ikatan negeri ataupun darah sebenarnya. Ya, ikatan akidah, ikatan Al-Quran, kita diikat dengan Al-Quran. Seperti mana Nabi dengan para sahabat-sahabatnya, semua mereka diikat. Walaupun mereka tidak daripada sedarah, bukan dari suku yang sama, tetapi karena mereka diikat dengan akidah yang sama, dengan kitab yang sama Al-Quran, maka keterikatan adalah satu dengan yang lain, mereka lebih kuat berbanding ikatan saudara semata-mata. Inilah yang wajib kita syukuri, dan alhamdulillah saya diberi peluang kali ini
melalui Kang Adi. Ya, alhamdulillah saya berkenalan dengan ikhwan, dengan akhibah, saudara yang saya cintai, saya sayangi daripada Hong Kong dan sekitarnya. Nah, walaupun sebenarnya saya sejak di Malaysia sudah sering dengar itu. Jadi di Hong Kong itu ada persatuan apa IMA ya, IMA. Kalau saya betulkan saya IMA ya. IMA dan ini dompet duafa ini kerjasama dengan Dompet duafa. Oke, baik. Untuk IMA ya, bukan AMAH ya. Bukan IMA. Ikatan Indonesian Muslim Association Hong Kong. Oh, iya. Sebab kalau amah nanti artinya jadi hamba, jadi budak. Oh, Iya, oke, bagus, alhamdulillah. Jadi sempat terpikir dulu kalau sementara di Malaysia sendiri, saya datang di tahun 1995. Jadi ketika itu ada pertukaran pendakwah, juru dakwah ketika itu. Saya sudah bertugas sebagai asisten dosen di Surabaya, kemudian oleh LPTQ Jakarta, Lembaga Pengembangan Tilawah Al-Quran di Jakarta itu diadakan seleksi nasional. Ketika itu setiap provinsi di seluruh Indonesia. Saya ini orang Kalimantan sebetulnya, orang Kalimantan, orang Borneo, tapi karena besar di tanah Jawa, ya, jadi akhirnya saya mewakili Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, jadi di Jogja ketika itu LPTQ cabang di Jogja, ujian tesnya, setiap provinsi mengirimkan wakil-wakil dari Sulawesi, total yang hadir ketika itu 700 lebih. Saringan pertama 300 lulus 300, saringan lagi tinggal 100, disaring lagi tinggal 30, saring lagi tinggal 11, disaring tinggal 7. Dari 700 Ustaz ya? Dari 700. Subhanallah, subhanallah. Saya memang tidak ada pernah terlintas. Sebab apa? Ketika saya masih baru kuliah, itu ayah sudah meninggal. Memang tidak terpikir mau keluar negeri kita ketika itu. Jadi apabila ada undangan, saya bilang ya sudahlah, coba-coba aja. Karena ketika sampai saya di Jogja itu, saya melihat, wah ini saingannya berat-berat semua ini, kan? Yang memang lulusannya hebat-hebat, jadi yang Al-Quran dan sebagainya, para hufaz. Ya sudahlah, saya asal ikut saja. Ternyata lulus yang pertama, yang kedua, ketiga, sehingga akhirnya alhamdulillah mewakili Indonesia. Saya mewakili Jawa Timur, itu yang teman saya tahu orang Kalimantan ngamuk-ngamuk gitu, marah. Karena saya yang bawa nama Kalimantan, nggak ada sama sekali yang masuk. Jawa Timur ya. Malah Jawa Timur yang masuk. Jawa Timur 2, yang satu nggak masuk, saya yang masuk, kayak gitu, subhanallah. Ya, alhamdulillah ya hingga hari ini masih bertugas di Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya di bidang kurikulum pendidikan agama dan diamanahkan oleh langsung di bawah Menteri Pendidikan Malaysia untuk mengajar semua guru-guru Al-Quran di Malaysia, dan juga diamanahkan lagi sebab kita di adamnya Mabim, Ikatan Guru-Guru Al-Quran se-Asia Tenggara. Nah, yang paling besar itu Indonesia. Jadi saya diamanahkan untuk mengajar Al-Quran yang fokus memang di Malaysia untuk guru-guru Al-Quran. Kemudian lagi kita kerjasama dengan kerajaan di Kamboja, di Singapura, kemudian di Vietnam. Alhamdulillah diberi amanah oleh Allah untuk mengajar guru-guru agama Islam khusus di bidang Al-Quran untuk guru Islam yang di Vietnam, di Kamboja, di Singapura, dan juga di Brunei. Ketika Indonesia, saya katakan Indonesia nggak mampu, banyak banget, jutaan, ya kan? Untuk Malaysia saja ada 33.000 guru, 33.000.
Jadi itu kita saring, kita hanya memberikan latihan saja kepada guru tiap provinsi. Kita pilih di Malaysia kan ada 14 provinsi di Malaysia itu. Jadi kita memilih 5 orang yang terbaik tiap provinsi, kita latih mereka, kemudian mereka dengan harapan pulang ke provinsi masing-masing mengajarkan. Wah, kalau saya sendiri 33, Kang, saya mati berdiri saya. 33.000 ya. 33.000. Dan alhamdulillah insya Allah baru saya mendirikan Akademi Al-Quran International di Kuala Lumpur, Akademi Al-Quran antara bangsa, Islam Malaysia itu antara bangsa, Darul Fikir. Darul Fikir di Kuala Lumpur baru berdiri 2018, 19, 20 karena COVID. Kita tutup. Jadi kita baru buka 2018 Akademi Al-Quran International. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, semua guru-guru kita pemegang sanad daripada Rasulullah memang kita pilih supaya kita memberikan yang terbaik kepada kepada kaum muslimin. Ya, kaum muslimin. Baik, mungkin untuk malam ini kita lebih pada ta'aruf ya, kepada ta'aruf biar lebih mesra lagi. Biar nggak canggung gitu loh, biar nggak canggung, biar lebih mesra komunikasi. Bergabung juga nih Pak Bambang, ini pendiri IMA juga nih, Pak Bambang, Pak Andri nih pendiri IMA di Hongkong nih. Cuma beliau Pak Bambang sekarang malah sudah di Jakarta ini. Oh iya. Sudah selesai tugas di Hongkong. Ya nggak apa-apa, dia kan di bumi Allah, sama aja bumi Allah kan. Sama kan. Berkat Zoom ini kita masih tetap bisa bersatu, Ustaz. Betul. Itulah maha sempurnanya Allah. Jadi kita di luar kita dibatasi karena COVID. Ternyata dengan cara ini kita lebih mesra kan, dan hampir nggak ada alasan untuk itu. Kalau bagi saya pribadi ya, karena kalau sebelumnya sebelum COVID itu pengalaman saya mengajar. Itu kalau ruang itu sebenarnya katakanlah ada 100 orang, itu pasti ada yang nggak datang. Entah sibuk lah, entah bla 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 semua. Oke lah. Tapi dengan COVID ini kita secara online, ini kan sambil santai di rumah, sambil jaga anak. Kalau yang kaum ibu sambil goreng, ada yang potong bawang, ada yang goreng ikan. Mereka sambil ngaji gitu. Makanya saya bilang, wah ini sudah nggak ada alasan nggak ngaji ini. Kan? Sesibuk apapun, itu masih dengar tuh dia plong pleng digoreng ikan itu. Maaf Ustaz, saya goreng. Ya mangga silakan. Ya, alhamdulillah. Jadi di sebalik musibah yang Allah berikan pasti ada sejuta wisdom behind, ada sejuta hikmah di sebaliknya yang kita nggak tahu. Semua tersimpan dalam rahasia ilmunya Allah, kan begitu. Ya, Jadi kita ta'aruf malam hari ini, mungkin secara umumnya aja kita akan menyentuh begini. Pendekatan yang kita lakukan insya Allah untuk program tahsin kita ini, saya cenderung menggunakan pendekatan 70% praktek, 30% teori. Ya, 70% praktek, 30% teori. Saya merujuk kepada pengalaman saya 30 tahun lebih sebenarnya di dunia Al-Quran, mengajar Al-Quran. Banyak sekali orang-orang yang secara teori mereka mapan, secara teori bagus. Tapi ketika kita coba bacaannya, itu subhanallah. Jadi bacaan dengan teori yang dikuasai itu menggambarkan seakan-akan dia tidak belajar teori gitu. Padahal mungkin dia ada ijazahnya ya. Seperti di Kuala Lumpur itu banyak guru-guru yang graduate dari sekolah tahfiz Quran mana itu ada ijazahnya. Tapi ketika di ujian Al-Quran bersama kami itu, karena saya bertanya, saya bilang Bapak atau misalnya tuan mengambil di mana ini ijazahnya? Di sini Pak. Oh, berapa tahun belajar? Sekian tahun. Ada 15 tahun, ada 10 tahun. Ya sudahlah,
Mau bagaimana? Sebenarnya kalau bagi saya pribadi, apabila kita menyerahkan ijazah yang tertulis nama guru kita di bawah, ya, itu sebenarnya satu beban moral sebenarnya. Beban moral. Karena apa? Kalau bacaan kita itu sempurna, berarti kan kita membuat nama baik guru kita dengan institusi di mana kita belajar. Kan begitu. Tapi ketika kita membawa ijazah, ya, yang ada tanda tangan syekhnya di bawah 2, 3, 4 orang di bawah, aku bacanya begini. Nah, itu kan akan menjatuhkan mengaibkan syekhnya atau guru, bahkan institusi pendidikan Al-Quran yang dia katakan keluaran daripada institut tersebut. Nah, ini yang akhirnya saya melihat apa sebab dia sebenarnya ini. Oh, ternyata kebanyakan di beberapa institusi Al-Quran mereka lebih cenderung kepada teori. Ya, apa itu izhar, apa itu idgham, apa huruf-huruf izhar, apa huruf idgham, apa itu ikhfa, pembagian ikhfa itu ada berapa, huruf ikhfa itu ada berapa, dan sebagainya, sifat-sifat huruf, makhrajul huruf, dan sebagainya. Bagus secara teori. Ya, tapi ketika membaca Al-Quran, subhanallah. Nah, ini yang kita khususnya secara di Malaysia ya, gerakan yang saya jalankan di Malaysia itu 2015 ketika itu, tapi nggak kesampaian karena apa? Sibuk politik di Malaysia ini. 2015 Malaysia zero, nggak bisa baca Quran ketika itu. Program saya sudah atur itu, ya. Tapi yalah, Malaysia nggak habis-habis dengan politik. Akhirnya banyak program-program agama yang terkendala gara-gara politik. Ya ada. Kalau kita ikut program saya itu, insya Allah dengan izin Allah, 2015 kampanye kita adalah, kalau pendidikan mereka kampanye satu rumah satu laptop katanya. Kita nggak satu rumah. 2015 target kami adalah zero person, zero orang yang nggak bisa baca Quran. Karena habis itu kami target lagi 2025, ini kan udah 21 ya, 21 kan. Jadi 10 tahun itu satu rumah satu tahfiz, satu hafiz Quran. Satu rumah satu hafiz Quran. Kenapa bisa mu'alim? Bisa, kenapa? Penduduknya sedikit. Penduduknya cuma 27 juta orang. Jadi enak diatur enak gitu. Kalau kita kan 170 juta. Pelosok-pelosok belum lagi. Masya Allah. Jadi kalau kita mau membuat kampanye satu rumah ya dalam 10 tahun, satu rumah satu hafiz Quran, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Sebab rakyatnya cuma sedikit, nggak banyak, 27 juta orang aja. Jadi, itu. Tapi itulah saya bilang, karena banyak masalah politik sebagainya terkendala hingga saat ini. Jadi yang pertama kita akan mendekatkan lebih kepada teori, kepada praktek, ya, pada praktikal, teori sedikit-sedikit aja, ya kan? Sebabnya yang kita baca kan teorinya, bukan prakteknya, bukan teorinya. Oke. Sebagai catatan mukaddimah ya, saya ada menulis di sini kunci sukses tilawah. Ada 5 kunci sukses tilawah Quran. Ada 5 kunci sukses tilawah Al-Quran. Yang pertama sekali, niat harus diluruskan. Niatnya apa? Ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, kata Rasulullah. Hasil akan kita capai nanti in future depending, bergantung kepada niat kita pertama kali apa, intention kita pertama kali. Itu niat. Dan bagian terserah niatnya, saya kembalikan masing-masing tuan-tuan ya, untuk pasangnya sendiri. Yang pasti wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, itu yang pasti. Yang pasti ya, jadi niat mesti diluruskan. Boleh nggak sih misalnya niat pengen jadi juara
nasional, internasional, ya secara asas sih nggak ada masalah. Tapi sebenarnya karena saya pun juga pernah terlibat dalam musabakoh, dan saya menghentikan tidak sampai ke lebih tinggi karena apa? Saya nggak berani menuduh orang. Mungkin saya yang lemah. Karena apa? Saya takut apa? Ada riak di situ. Ada riak di situ. Akhirnya akan menghabiskan amalan kita. Jadi ya sudahlah. Jadi mendingan saya mengajak Quran saja. Saya mengajak Quran saja, walaupun peluang untuk apa orang kita untuk sampai internasional sebagainya itu sangat besar peluangnya. Tapi saya takut atas amanah dari masyaikh kami belajar Quran. Kan Nabi bilang Al-Qur'anu hujjatun laka am hujjatun alaika. Quran itu bisa menjadi menjadi advokat pembela kamu di akhirat nanti di mahkamah Allah, dan Al-Quran juga bisa menjadi pendakwa kamu nanti di akhirat, ya, sebagai jaksa pendakwa umum. Sekarang kita pengen Quran ini menjadi pembela kita atau yang menuduh kita di akhirat. Kita yang punya menentukan sekarang. Maksudnya saya nggak mau menjadi Al-Quran yang kita hafal, ya, yang kita baca itu susah payah menghafal, kita baca, akhirnya malah menjadi pendakwa, ya, jaksa pendakwa umum. Oh, nggak mau saya. Udahlah, stop mengajak Quran aja, dan itu lebih barokah insya-Allah. Pertama niat, sama-sama luruskan niat, ya, niat. Kita dia mencari ridha Allah, memperbaiki bacaan Quran. Ada niat yang paling mulia bagi saya, ya, pertama memang mencari ridha Allah, ingin menjadi keluarganya Allah. Hari ini teman-teman sekalian, banyak orang yang bangga menjadi keluarga Nabi. Ada yang bangga menjadi keluarganya raja, keluarga sultan. Baru-baru kan yang lagi rame di Indonesia kan keluarga jenderal, ya. Lagi rame kan itu keluarga jenderal, bintang 3, bintang 4. Ya biarkanlah mereka yang berbangga dengan ya apa mereka mau banggakan, terserahlah. Tapi orang lupa nih, ada satu peluang sebenarnya untuk menjadi keluarga yang lebih hebat dari sebatas keluarga Nabi. Tapi masih manusia kan, dan masih ada syaratnya. Apa itu? Masih ada jalur darahnya. Nah, kita nggak ada darah keluarga Nabi, nggak apa-apa lah. Tapi ada sesuatu yang lebih lagi daripada itu. Apa itu? Keluarganya Allah. Keluarganya Allah. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari Muslim, apa kata Nabi SAW? Inna lillahi fil ardi ahlun. Sesungguhnya kata Rasulullah, di bumi ini ada keluarganya Allah. Allah's family. Keluarganya Allah ada di bumi ini. Kaget para sahabat, manhum ya Rasulullah? Emang ada ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi bilang apa? Ahlul Quran. Hum ahlullah wa khassatu. Ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran, mendalami Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Mereka lah ahlullah, keluarganya Allah, wa khassatuh, dan VVIP-nya Allah. Jadi teman-teman jangan kecil hati kalau kita nggak ada. Aku bukan Habib, bukan Said, bukan apa. Nggak usah. Kita kejar ahlullah, keluarganya Allah. A'la maqam, the highest level. Kalah keluarga Nabi masih di bawah. Inilah keluarganya Allah. Caranya apa? Dekatkan diri dengan Al-Quran, mahirkan dengan Al-Quran. Nah, ini jadi program ini memang subhanallah.
Ya, jadi program Al-Quran yang kita inginkan supaya Allah mengenal kita di antara keluarga-keluarganya Allah di bumi Allah ini. Ya, itu hadis sahih Bukhari Muslim. Inna lillahi fil ardi ahlun. Sesungguhnya bagi Allah di bumi ini ada keluarganya Allah. Manhum, siapa mereka? Ahlul Quran. Hum ahlullah wa khassatuh. Mereka lah keluarganya Allah dan VVIP-nya Allah. Ada sahih. Jadi yang pertama, niat harus diluruskan. Ya. Yang kedua, mari kita sama-sama meruntuhkan tembok yang namanya malu. Ya, malu. Aduh, udah tua Pak Ustadz. Masa udah tua baru mau belajar aba, dan sebagainya. Nah, justru karena kita udah tua itu, Pak, kita ngaji. Ya kan, terus kalau udah tua mau nunggu kapan lagi? Coba, nunggu mati? Nggak mungkin. Ya karena kita udah merasa kita tua itu ya, ayo sama-sama ya kita belajar sama-sama, kita betulin sama-sama. Jadi jangan malu. Mungkin kalau orang muda, ntar aja deh, tuaan dikit gitu ya. Oke lah, mungkin ada alasan muda nanti tuaan. Nah, udah tua, nunggu apa, Pak? Nunggu muda? Nggak mungkin. Udah nggak mungkin. Udah nggak ada waktu lagi, udah. Mumpung Karena kita ada waktu. iya. Karena kita udah tahu kita udah tua. Yang paling muda kurang lebih berapa tahun di sini, Kang Adi? Ini Bang Abe nih, paling muda nih. Berapa tuh? 30-an. Berapa Bang Abe? 30-an ya? 30-an ya. Pas tahun kayaknya Bang Abe mah. Kan, alhamdulillah. Ini karena kita tahu usia tidak menunggu kita, tapi kuburan menunggu kita, ya kan? Makanya itulah karena kita sadar itulah maka yuk sama-sama kita memperbaiki. Yang pertama niat pasang, luruskan niat kita. Yang kedua runtuhkan tembok yang menghalang kita dari menguasai Al-Quran. Apa itu? Perasaan malu. Ya, saya mengatakan orang yang malu belajar Quran itu artinya malu masuk surga. Ya, orang yang malu belajar Quran artinya dia malu masuk surga. Loh kenapa Pak Ustadz? Di surga nanti, dalam sebuah hadis Nabi, di surga nanti, setiap orang yang masuk surga nanti, ya, walaupun surga itu tempat di mana sudah nggak ada perintah lagi, udah. Taklifus syar'i udah nggak ada di surga itu. Nggak ada taklif, beban syariat udah nggak ada. Tetapi uniknya satu, sampai di surga, ikut hadis Nabi, itu Allah akan minta last request kepada ahli surga, di dalam surga ini. Apa itu? Rattilil Quran kama turattil fid dunya. Kata Allah, fulan, baca dong Quran. Aku ingin mendengar bacaan kamu sebagaimana kamu baca Quran di dunia dahulu. Nah, jadi kita akan membaca Quran di hadapan Allah, Masya Allah. Bayangkan depan Allah nanti baru, ya Allah, ikhlas satu belum habis, ikhlas satu belum habis. Ya kan? Jangan sampai begitulah kan. Jadi ya, dari sekarang kita betulin bacaannya. Oke, jadi kita runtuhkan tembok malu. Yang ketiga ini penting juga. Yang ketiga, siap mau berubah dan diubah. Ya, siap untuk berubah dan diubah. Karena apa? Dalam proses upgrading, kita meningkatkan kualitas bacaan kita, tentu banyak hal yang harus kita rubah. Contoh saya pribadi, orang Banjar, ya, orang Kalimantan, orang Borneo itu beberapa sebutan itu kan susah, ya, huruf zal itu nggak ada dalam kalau kita terus D dengan Z nggak betul itu zal kan. Huruf fa ini orang Banjar, orang Sunda sama Pak. Pak kan Pak.
huruf zal, huruf dha, kan, sa. Jadi ada sifat-sifat huruf yang harus kita betulin. Kadang ada yang, kok salah terus sih? Emang salah gitu kan. Caranya bukan berarti ya udahlah, udah pasrah aja, jangan. Coba terus. Ya juga dengan Syekh Saidi yang dari Madinah, waduh, ya, dengan dipukulnya, dirotamnya, ya itu satu proses pendidikan Quran di Timur Tengah. Sebutan itu ya, zal, hadza, zalika, il. Jadi sebutan harus betul-betul. Nah, orang kalau memang niat dari awal betul, insya Allah. Jadi jangan sampai, waduh, yang ngajar muda nih, aku udah 70 tahun, masa mau dirubah sama yang usia 50, jangan gitu dong. Gitu kan, sama-sama kita meng-upgrade ya bacaan kita. Jadi yang ketiganya, siap untuk berubah dan dirubah. Apanya? Tadi, sebutannya mungkin ada yang salah, tajwidnya ada yang kurang tepat. Yuk sama-sama kita benerin sama-sama. Ya, yang keempat, membaca Quran mesti berguru. Ya, mesti berguru. Membaca Quran enggak bisa mengharapkan hanya cuma membeli buku tajwid, ya, atau cuma mendengar apa namanya, seperti di Malaysia itu ada alat kami canggih sih. Belajar Quran dengan alat itu aja gitu loh, kayak laptop gitu, satu paket. Lumayan mahal lah, kalau dirupiahkan 10 jutaan ketika itu. Walaupun dikatakan alat itu canggih, itu saya malah ketawa itu. Jadi contoh gini, dia mengikuti bacaan si qori tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Misalnya, ada perintah, sila ikuti bacaan berikut. Dia klik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sila ulang dan ikuti. Klik. Saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Klik. Bagus, dia bilang. Bagus, dia bilang. Padahal jelas-jelas salah bacaannya itu. Bagus, dia bilang. Karena apa? Alat itu udah disetting memuji orang itu, entah bacanya salah apa benar, bagus, dia bilang. Kan bahaya itu. Orang yang hanya belajar tanpa guru, ini alat mengatakan bacaan saya benar nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Ini bahaya. Ya, jadi satu-satunya ilmu insya Allah di dunia ini yang wajib bertemu guru itu membaca Quran. Karena begitulah dahulu kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan Al-Quran yang dipanggil istilahnya talaqi musyafahah. Langsung bertemu face to face dengan Jibril alaihissalam. Ya, dengan Jibril langsung ketemu face to face, mouth to mouth, mulut ke mulut. Jadi Nabi diajarkan sebutannya sebagainya, kan? Musyafah itu, syafah bibir. Nabi melihat bagaimana sebutan huruf, oke? Jadi nggak sembarang, nggak boleh asal. Yang penting bacanya bagus, enggak. Sebutan huruf harus betul, ya harus betul. Misalnya ada orang yang menyebut huruf so, misalkan so, kan nggak boleh. So, nggak boleh. Huruf so tidak boleh memunculkanmu ke depan. Nggak boleh. Tidak ada satupun huruf yang muncul ke depan. Nggak ada. Kecuali huruf waw itu pun kalau dia dhammah wu. Yes. Tapi kalau so, dia bukan so, dia so. So bukan aso. So bukan so. So bukan so. Nanti step by step kita akan masuk ke sana nanti, ya. Baik, itu yang keempat. Jadi mengaji mesti berguru. Jadi nggak bisa cukup hanya dengan membaca buku, bahaya itu, bahaya.
Dan yang terakhir, yang kelima, senantiasa menjaga adab-adab ilmu. Bersuci, berwudu, menjaga kehormatan Al-Quran dan sebagainya. Dan saya rasa itu tidak perlu kita bahas secara detail lah. Kita tahu bagaimana menghormati Al-Quran, suka bersuci, menahan diri semaksimal mungkin. Khasnya untuk saudara-saudara saya yang menghafal Quran, menahan diri, mata, hati dari perbuatan yang kotor, karena itu akan menghalang kita dari mudah menghafal Quran. Ya, menghafal Quran itu sebenarnya bagi pendapat saya itu mudah sebenarnya. Yang susah itu menjaganya. Susah itu menjaganya. Ya, silakan yang orang-orang yang hafal Quran. Menghafal itu mudah, insya Allah mudah. Ngejaganya itu Masya Allah. Saya pernah membuat satu research penelitian. Jadi orang-orang dalam 100 orang, mereka nggak pernah hafal. Jadi saya suruh mereka menghafal dua baris dua baris Al-Quran, ya, 2 baris pendek aja sih, pendek. Hafal, sudah hafal ya, sudah hafal. Oke. Kemudian saya tayangkan Mr. Bean. Tahu kan Mr. Bean, tahu ya? Mr. Bean yang ketika itu ceritanya yang dia kepalanya masuk ayam ayam teki ya, kepalanya itu. Wah, kan lucu tuh, sempat ketawa semua. Wah, pokoknya lucu banget. Hitungan 1 menitnya ketawa. Cuma itu tayangan cuplikan Mr. Bean. Ya, akhirnya kawan-kawan tuh di auditorium ketawa semua lihat cuplikan. Mereka nggak tahu diapakan itu. Penting ikut aja step-stepnya. Habis ketawa selesai, habis. Baik. Sekarang silahkan kita ulang kembali hafalan tadi. Mereka memandang saya, ya silakan. Yang mana Pak Ustadz? Yang tadi. Hah? Yang tadi mana? Tadi yang 2 baris tadi. Wah, mereka ada yang aduh depannya apa ya? Ada yang ingat cuma setengahnya. Ada yang hilang sama sekali. Saya bilang itu cuma ketawa loh. Bayangkan kalau orang hafal Quran, dia melihat, mendengar, memasukkan ke hatinya, mengatakan perkataan yang kotor. Jadi ketawa terbahak-bahak aja itu untuk penghafal Quran sebenarnya satu pantang larang. Bukan nggak boleh ketawa, ya mangga silahkan, cuma nggak boleh terlalu yang karena tadi kita udah buktikan. Mereka memang lupa. Satu dua ada yang masih ingat lagi, alhamdulillah. Itu pun yang paling muda dari mereka semua. Ya, yang lain itu udah lupa. Ini satu-satu cara pembuktian bahwa hanya dengan ketawa terbahak-bahak itu sudah membuat orang lupa ayat Quran. Ya, baik. Jadi saya ulang sekali lagi, ada 5 kunci sukses tilawah. Yang pertama, luruskan niat. Oke. Yang kedua, hilangkan rasa malu untuk belajar Quran. Yang ketiganya apa tadi? Siap untuk berubah dan dirubah, ya. Yang keempat, kita mesti harus berguru, ada gurunya, guru talaqi musyafahah. Dan kelima, menjaga adab-adab tilawah Al-Quran. Usahakan terus selalu bersuci, walaupun wudu nggak wajib sih sebenarnya, nggak wajib, tetapi min fadail Quran, dari keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Baik, sampai di sini aja dulu deh. Ada yang mau nanya, mangga silahkan, tafadhol. Silahkan. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan. Introduction. Kalau nggak langsung Quranin teman ini. Pak Adi. Oh iya, gimana Bang Abe? Langsung aja. Ya, terima kasih.
meluruskan niat. Jadi kayak benar-benar harus fokus pada apa yang akan dibaca, atau emang untuk untuk selamanya. Iya. Untuk selamanya. Iya. Jadi gini contoh ya. Saya mau belajar Quran biar saya bisa juga membimbing istri saya, anak-anak saya. Ya, maksud saya Ya, untuk menjadi ahli Quran bagus. kehidupan. Ataupun saya mau belajar Quran, nanti kalau di kampung saya bisa jadi imam dan bisa ngajar orang juga Quran bagus. Saya ingin belajar Quran supaya kalau saya jadi guru Quran nggak salah ngajar ataupun mewariskan ilmu yang salah murid-murid saya bagus. Kan, yang kita nggak mau itu, saya pengen belajar Quran nih, misalnya kan dengan emang di bidang Quran, supaya di kampung sayalah orang yang paling pintar Qurannya, jangan. Supaya orang milih saya jadi guru, biar lain minggir semua, na'udzubillah. Supaya saya bisa ikut musabaqah, dapat hadiah umroh, ya, misalnya kan, jangan. Nah, itu jangan. Karena nanti apa? Pengaruhnya sama kita belajar nanti. Ketika kita belajar kok pasti kenapa susah banget ya? Kita belajar isma, bacaan, tashil, dan sebagainya. Kan susah. Dulu ada kawan saya, dia susah banget nyebutin, menghafal Quran, susah banget hafal Quran. Jadi, ialah di antara orang-orang yang berilmu, orang alim ini kan ada yang dikasih Allah, ya hatinya. Apa kata beliau? Beliau tepuk di banding kawan saya ini. Dia kata apa? Istaqim niyataka, luruskan niat kamu. Luruskan niat kamu. Ditepuk berapa kali sih sama Syekh saya. Ditepuk. Nangis dia. Dia pulang ke kamar, datang besok undang lagi, malam itu dia dicerita. Saya kawan rapatnya dia, kawan dekat sama dia. Malu saya Furqan, dia bilang. Saya kayak ditelanjangin depan orang. Duh, kenapa? Saya malu, dia bilang. Saya rasa dipermalukan sama Syekh. Duh, dia kan cuma bilang sama kamu tadi yang kayak kami dengar, istaqim niat, luruskan niat kamu. Itu doang kok. Dia nangis lagi. Dia bener. Nyatanya apa? Dia pulang mau jadi guru ngaji. Nah di tempat dia guru ngaji itu paling gede gajinya. Jadi yang diharapkan itu biar dapat gajinya tuh gede, terus apalagi dapat beli mobil, dan dia dapat jadi orang yang paling kaya di kampungnya. Karena sebelum ini dia orang susah. Dia pengen nunjukin kepada orang-orang di kampungnya bahwa dengan mengajar Quran, jadi orang yang paling kaya di situ. Oh, saya pun diem. Masya Allah. Itu kata Syekh, luruskan niat kamu. Nah itu dia. Akhirnya kan efeknya kan ke dia sendiri. Susah banget ya katanya. Padahal ayatnya mudah. Kenapa ya dia protes terus? Ya, niat kamu salah. Niatnya salah. Jadi kesannya tuh ke situ bentar. Jadi itu saya katakan tadi, ya nggak perlu dari saya ya. Nah, niatnya apa? Nawa itu tilawah Quran, an-rakaat nggak ada gitu. Ya terserah. Tapi nanti insya Allah masing-masing dari kita akan melihat impact-nya nanti insya Allah. Nah, itu saja. Yang lain silakan. Silakan. Pak Bambang, mungkin ada pertanyaan, Pak Bambang? Enggak. Pak Bambang ini malah sudah belajar bahasa Arab nih, Ustaz. Waduh. Oh iya, di mana belajarnya? Di Zoom, Pak. Ikut kelas bahasa Arab nih, Ustaz. Yang Ustaz siapa? Ustadz Sahdan, ada Ustadz dari Lipia itu.
Dari ini, dari Allahu Akbar. Dari Riyadh, Syah dari Riyadh. Bukan, dari Lombok sih, orang Lombok. Dari Libya ya. Libya. Jakarta. Jakarta, ya betul. Yang lokal aja. Coba visual ya kita, tafadhal. Baru itu belajar Al-Jurumiyah sama Matan Jurumiyah. Matan Jurumiyah. Oh, bagus, sudah top itu. Udah top itu. Mabruk. Alhamdulillah. Iya. Belum belajar tahsin. Kalau tahsinnya nanti kan sama Ustadz. Insya Allah, sama-sama. Bareng kita, bareng. Ya. Baik, kalau nggak ada, berarti kita langsung masuk aja ya. Kita masuk aja ya. Ya. Coba Kang Adi, langsung aja kita buka di slide yang kedua, coba. Yang kedua aja langsung. Yang kedua. Waqala Rasul. Nah, ini. Nabi Muhammad SAW pernah mengeluh dengan Allah yang termaktub di dalam surah Al-Furqan, surah 25 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluh kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sesuatu yang mulai ditinggalkan oleh mereka. Mereka sudah nggak peduli sama Quran, ya Allah. Kapan ini turun? 1014 tahun dahulu. 14 abad dahulu. Nabi sudah mengeluh. Nabi cerita kepada Allah, ya Allah, umatku ya Allah, umat Islam ya Allah. 14 abad dahulu mereka sudah mulai 14 abad mereka sudah mulai meninggalkan. So how about today? Bagaimana hari ini? Nah, ini sebagai ingatan bagi kita sama-sama. Sedih sebenarnya, sangat sedih. Quran dijadikan orang nggak lebih hanya untuk sebagai jampi-jampi. Pengen ngusir setan, ngusir jin, baru nyari Quran. Ya, Quran dibuka setahun sekali ketika Ramadan. Habis itu diletakkan tempat yang paling tinggi. Saking tingginya sampai nggak bisa dibawa ke bawah lagi buat dibaca. Tinggi banget tempatnya. Ya, apalagi Quran dibaca kalau lagi orang mau kematian. Jadi apa ya istilahnya itu? Kita menjadikan Quran itu sebagai take advantage gitu, kesempatan yang apa ya? Ketika kita perlu aja gitu loh. Padahal Quran itu kan sebenarnya kan manual book orang Islam, orang yang beriman. Manual booknya ya Quran ini gitu. Sebanyak apapun problematika manusia, jawabannya dalam Quran ini. Seriously. Saya bukan hanya di bidang tilawah, di bidang tafsir, masya Allah. Semua permasalahan jamaah yang saya di Kuala Lumpur, di Singapura, di Brunei dan sebagainya, kalau menghubungi ada masalah keluarga, semua jawaban saya refer kepada Quran. Tidak ada masalah kehidupan yang tidak ada jawaban dalam Al-Quran. Semuanya ada. Subhanallah. Ya, jadi salah satu cara ini dengan tahsin ini supaya kita keluar daripada ayat ini. Dan jangan sampai kita menjadi kaumnya Nabi yang ittakhadul Qur'ana mahjura. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, 14 abad dahulu Nabi sudah merasa prihatin dengan kondisi umat Islam yang ketika itu mereka sudah mulai meninggalkan Quran. Ya, Quran hanya dipertandingkan. Ingat lagi nggak ceramahnya almarhum Zainul MZ, ya, Ustaz Zainul MZ dahulu. Ya, ketika Al-Quran sudah jadi tontonan, bukan tuntunan.
Ini kan. Tetapi hiburan artis-artis menjadi tuntunan, bukan tontonan. Quran seharusnya menjadi tuntunan. Para artis hiburannya tontonan. Tetapi apa yang terjadi sebaliknya. Quran menjadi tontonan, hiburan para artis menjadi tuntunan. Ya, dipertontonkan tilawah Al-Quran setahun sekali. Kalau MTQ kita dibuat 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, dapat maksimum haji, kan juara 2 umroh, udah selesai. Udah selesai gitu loh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Artinya apa? Seakan-akan nilai Quran itu sebatas saya pergi haji aja. 60 juta, 70 juta, selesai. Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah. Nah ini rasa sedih, sangat sedih. Fenomena umat bangsa Melayu di Malaysia, sebab saya sudah seperempat abad ya di Malaysia, 25 tahun. Masya Allah. Ada yang orang tua ya yang udah 81 tahun, 81 bukan 18, 81. Itu baru mau belajar Quran. Ya bagus ya, alhamdulillah. Cuma kita bilang ya Allah gitu kan. Alangkah baiknya kalau Bapak mulai dari usia mungkin 60 atau 50 gitu kan. Ketika udah gigi udah mulai nggak ada, udah susah nyebut huruf. Kesian. Ya. Inilah yang mudah-mudahan nggak terjadilah sama kita, sama keluarga kita khususnya. Jadi kan sebagai satu warning, peringatan, surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi pernah mengeluh kepada Allah. Sebenarnya apa sih masalah membaca Quran ini? Lawang Allah bersumpah dalam surah Thaha, surat yang keempat, Kang Adi. Yang keempat, Allah bersumpah dalam surah Thaha. Ini dia. Yang keempat. Ini yang kelima kayaknya. Ini. Atasnya. Ini dia. Surah Thaha ayat kedua. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ini janji Allah. Thaha kata Allah. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'an. Kami Allah tidak pernah menurunkan kepada kamu Al-Quran litashqa, untuk menyusahkan kamu. Enggak kata Allah, enggak. Yang bilang susah itu siapa? Setan. Setan itu yang berbisik, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia berbisik kepada kita, susah belajar Quran, lu udah tua, lu ngapain lu jadi malu-maluin aja lo. Itu bisikan syaitan. Allah bersumpah dalam Al-Quran, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami nggak pernah menurunkan Al-Quran itu buat menyusahkan kamu, kata Allah. Nggak mudah. Ya, saya mengajar Al-Quran hingga hari ini, alhamdulillah, yang sudah hafal 3 juz, ya, ibu-ibu di Kuala Lumpur, kita ada program tahfiz Quran untuk ibu-ibu yang paling muda usianya 58 tahun, paling muda itu 58 tahun, oke, yang paling tua 83 tahun. Sudah hafal 3 juz Quran. Juz 30, juz 29, ditambah juz pertama surah Al-Baqarah. Masya Allah. Pernah didatangi oleh beberapa pihak kementerian, datang melihat, membuktikan, mereka tes sendiri, mereka hafal. Ini membuktikan bahwa usia yang 80 tahun pun ya kita bimbing, ada khas menghafal Quran usia yang udah uzur, bisa kok. Karena apa? Allah nggak mungkin bohong. Ini ayatnya. Ditambah lagi yang set kelima, Kang Adi, bahkan dalam surah Al-Qamar. Ya, ini. Perkataan ini
Kalau tuan-tuan lihat dalam surah Al-Qamar, ini diulang 4 kali loh. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal min muddakir, kata Allah. Dan sungguh kami sudah bagi mudah. Kami mudahkan Quran itu untuk dipelajari, untuk dihafal, untuk dibuat research, penelitian. Kata dibagi mudah sama Allah. Kemudian fahal min muddakir. Nah, kata Allah, ada enggak yang mau mempelajarinya, memperdalaminya? Nanti gini, ketika kamu merasa Quran itu susah, oke, kata Allah, aku mudahkan nih. Sekarang your turn, giliran kamu lagi. Gitu kan. Aku udah kasih mudah nih Quran untuk dipelajari, dihafal, difahami. Ya, banyak sekarang cara menghafal Quran, memahami Quran, ada namanya program harfiah. Selain tafsir ya, ada program harfiah dan sebagainya. Banyak cara-cara untuk memahami Quran. Sekarang tinggal mau nggak mempelajari Quran. 4 kali loh Allah ulang dalam surah Al-Qamar. Kita buktikan Kang Adi dalam surah Al-Qamar slide yang nah ini dia. Ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan 40. Dalam satu surah Al-Qamar, Allah mengulang 4 kali perkataan yang sama. Buktikan. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Ini janji Allah ya, ini bukan janji kampanye. Kalau janji kampanye mah banyak bohongnya. Ini janji Allah, janji Allah. Dan sungguh kata Allah, kami itu Allah sudah memudahkan bagi kamu untuk membaca Quran, mempelajari Quran. Maka fahal, maka ada enggak? Kata Allah. Ini Allah menantang kita nih, kan? Sesudah Quran diberi mudah sama untuk dipelajari, ya, dipahami, dihafalkan. Ada enggak yang mau mempelajari Quran? Nah, jadi kita jawab ini. Kita harus menjawabnya ini. Oke. Baik. Ini sampai jam berapa, Kang Adi? Biasanya jam 10 ya. Jam 10 ya? Oke, jam 10. Baik. Udah lewat ini. Belum jam 10 Indonesia. Saya minta maaf. Biasa di universitas satu sesi 3 jam. Udah megang mikrofon udah lupa jam udah. Tolong tegur saya kalau udah ngasih saya part time dosen di ini di Malaysia. Udah satu sesi kan 3 jam itu nyerocos aja. Kalau nggak diingat saya lupa udah. Ya. Baik, kalau demikian oke, nggak apa-apa lah kita latih isti'adzah dahulu ya, untuk mungkin sebagai hadiah malam hari ini nanti dilatih isti'adzah. Ada berapa orang hadir malam ini, Kang Adi? Ada 5, 6? 8 orang ya, baik. 7 sih, 1, 2, 3. Ya, baik. Oke, untuk pengetahuan kita, qiraat yang kita pakai adalah qiraat Imam Asim, riwayat Hafs, Thariq Syatidi. Jadi dia kayak mazhab gitu loh. Kalau fikih itu ada mazhab kan, kita di Asia Tenggara pada umumnya itu Syafi'i mazhab. Itu bab fikih. Tapi dalam bab Quran juga ada. Cuma kita nggak panggil mazhab. Kita panggil qiraat. Ya, aliran. Jadi untuk kita Asia Tenggara, ya, kita mengambil qiraatnya, qiraat Imam Asim bin Abi Najud Al-Asadi Al-Kufi. Kita panggil Imam Asim. Riwayat siapa? Riwayat Hafs bin Sulaiman. Imam Hafs bin Sulaiman. Kemudian Ada gangguan. jalurnya juga baliknya tuh. Jadi yang pertama qiraatnya, qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs. Oke, kemudian jalurnya
tariqnya ada tariq Syafi'i, ya. Syafi'i itu mazhab. Syatibi, ya, Syatibi. Ada perbedaan nggak Pak Ustadz mazhab dengan qiraat? Ya, kalau mazhab itu adalah hasil ijtihad mazhab. Hasil ijtihad. Jadi ada satu masalah yang tidak jelas nih hukumnya apa nih. Maka beliau pun berijtihad dengan semaksimum mungkin sehingga melahirkan satu hukum mengikut pandangan si imam ini. Nah, orang-orang yang mengikuti pendapat beliau itu ya mengatakan saya bermazhab mengikut tempat perginya Imam Syafi'i. Mazhab tempat pergi. Artinya tempat di mana Imam Syafi'i menghukum hal tersebut atau perkara tersebut. Itu mazhab. Tapi kalau qiraat nggak ada, ijtihad nggak ada. Nggak boleh. Ya kalau fikih itu kan dikatakan tadi hasil pemikiran. Tapi kalau qiraat nggak ada pemikiran, nggak ada. Qiraat itu adalah turun temurun sampai kepada kita. Itu qiraat. Ya, misalnya saya mu'alim Furqan, saya mengajar qiraat Asim, ya. Kemudian riwayat Hafaz Tariq Syatibi. Nanti sampainya qiraat kita dengan izin Allah, insya Allah naik ke atasnya kepada Ubay bin Ka'ab. Oke, Ubay bin Ka'ab. Kemudian kepada siapa namanya? Ibnu Mas'ud. Kepada siapa lagi? Kepada Ali bin Abi Thalib. Terus ke atasnya lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Maknanya bacaan yang kita terima itu secara turun-temurun itu bukan hasil ijtihad, bukan. Kalau fikih mazhab itu hasil ijtihad, pemikiran. Oke, tapi kalau qiraat enggak boleh. Sebab itu nanti sambil kita jalan ya, nanti akan saya perkenalkan beberapa kaidah pembaca yang khusus ini adalah yang kita pakai. Oke, jadi nggak boleh campur-campur, nggak boleh. Misalnya contoh ya. Selama ini kan kita membaca seperti mat jais, ya itu ada yang baca 6, 4, 2 kan gitu. Kalau kita beli buku tajwid memang kan gitu. Kalau mat wajib 6 harakat. Tapi kalau mat jais boleh baca 6, 4, 2. Nah, pertanyaannya, mengikut siapa yang pendapat 642 ini? Nah, itu kan. Karena buku tajwid kita masih, minta maaf, masih gado-gado. Masih belum fokus satu qiraat saja. Jadi di situ campur Syatibi, campur terkadang Jazarinya masuk, Syatibinya masuk, terkadang baca Imam Hamzah masuk, Imam Waras juga masuk, subhanallah. Jadi insya Allah kita fokus bacaan kita nanti insya Allah sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur qiraat Imam Asim bin Abi Najud Al-Asadi Al-Kufi mengikut riwayat Hafs bin Sulaiman dan tariq Asy-Syatibi insyaallah. Baik. Kita mulakan saja ya dari isti'adzah dulu. Kita mau isti'adzah dulu lah untuk perkenalan malam hari ini. Ya, isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Isti'adzah. Oke. Dia bermula dari perintah Allah dalam Al-Qur'an. Katakan fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an maka fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Oke, silakan buka surah An-Nahl. Fasta'iz billah fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Allah katakan di situ
Surah An-Nahl surah 16 ayat ke-98. Ayat 98. Nahal ya Ustaz. Ya, An-Nahl. An-Nahl itu lebah, bukan An-Naml, nama semut. An-Nahl ayat 98. Fa'idha qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kamu itu di ayat 98 itu. Fa'idha qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Mohonlah perlindungan kepada Allah Iya, dari betul. setan yang terkutuk. Ya, apabila kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah kamu, minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang dilaknat, yang dikutuk oleh Allah. Artinya apa? Setiap kali kita mau memulakan baca Quran, baca a'udzubillah. Baca a'udzubillah. Baik. Jenis-jenis isti'adzah sebenarnya banyak, ya. Sebenarnya banyak isti'adzah Nabi itu banyak sebenarnya. Bukan cuma 1, 2, ada 11. Ya, ada 11 jenis isti'adzah yang Nabi wariskan kepada kita. Tapi ya karena kita kan hanya terekspos kepada satu jenis bacaan mulai dari zaman Jepang sampai hari ini, kita hanya diperdengarkan satu jenis saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan kita tidak tidak diajarkan isti'adzah yang lain, sehingga terkadang orang-orang yang jumud ya pemikirannya ini mudah untuk menyalahkan orang. Itulah bahayanya kalau ilmu terbatas. Nah, itu ada tuh. Oh, iya. Bab isti'adzah. Ah, itu ada itu. Oke. 9 ya Ustaz ya? Ada yang 2 nanti saya akan tambah kemudian. Oh iya. Iya. Isti'adzah. Ini dari Idul Fikir ya, Kang Adi? Ya, yang dulu Ustaz pernah share Ustaz. Oh gitu. Oke, ini dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim dan sebagainya. Oke. Semua isti'adzah ini boleh kita gunakan dalam semuanya. Dalam sholat boleh, di luar sholat pun boleh. Kenapa? Masuk kategori isti'adzah. Ini baca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tadi saya bilang karena kita kurang expose, akhirnya sebagian orang bersikap jumud, tapi jumud itu ekstrim, ya kan? Dia ngerasa cuman yang satu jenisnya yang benar nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia dengar orang sebelahnya datang, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafi wa nafasi. Wah, sesat nih. Dia katakan sesat sebelahnya. Karena apa? Dia nggak tahu baca itu betul, dia cuma baca satu aja gitu kan. Akhirnya dia mudah menyalahkan orang. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Jadi tonton ini di hadapan kita, nanti kita sharing, tapi nggak apa-apa, kita coba yang simpel aja dahulu. Ya simpel aja dahulu. Oke, perhatikan bacaan saya. Istilah yang pertama saja dahulu. Huruf hamzah a, hati-hati, bukan o, tapi a. Pada huruf hamzah terdapat 5 sifat. Hurufnya pada huruf hamzah dia adalah bacanya jahr. Jadi perhatikan. Ada qari yang baca seperti begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah. Salah. Oke, a'udzubillah. Itu mah kucing mau kawin. Kan? Hapus. A'udzubillah. Oke. Ada lagi baca auzubillah. Auzu. Berarti au, yang kedua au.
tut, salah. Lagi baca a'udzubillah, tut, salah. Yang betul yang mana, mualim? Yang pertama huruf hamzah a, infitah a, enggak perlu a, enggak perlu, itu over, lebay orang bilang, biasa aja a. Enggak boleh berbunyi ataupun o. Emang ada ibu o? Ada. Contoh, Allahu Akbar. Allah. Loh. Kok bisa Allah? Tanya aja dia kenapa jadi Allah. Ya kan? Allah. Loh, kok jadi O? Ayo. Yang ngajar siapa tuh ngajarin tuh? Nah, ini hati-hati. Bukan Allah, tetapi A. Allah. Allah. Ada orang yang ujian tilawah Al-Quran, Kementerian Agama di Malaysia. Ini guru. Yang baca surah, saya kalau nguji simpel-simpel aja, surah Al-Ikhlas. Ya kan, udah baca. Qul huwallah, qul huwa. Huwallah. Silahkan keluar, belajar lagi. Ada huwa, nggak ada wo. Ada coba takbir, Allah. Allah bukan Allah. Ataupun imalah, Allah. Nggak ada. Tapi Allah. Oke, yang pertama huruf hamzah a. Pastikan bunyi a, bukan bukan o, tapi a. Yang kedua huruf ain. Di mana makhrajnya? Di tengah halkum, di tengah kerongkongan. Ain, a. Maka yang pertama, yang kedua au. Jangan au atau au, no. A'udzu. Zal lembut. Zal hujung lidah, menyentuh gigi seri atas. Zal, a'udzu. Tidak boleh berdesis. A'udzu. Nggak boleh. Total nggak boleh. Bunyi nggak boleh. Buzzing atau bunyi bis, lebah nggak boleh. A'udzu nggak boleh. A'udzu, lagi lah parah. A'udzu, lagi parah. A'udzu. Oke. Billah, jangan bila. A'udzu billah. Nggak ada bila. Billah kan Allah. Kan jadi Allah. Billah. A'udzu billah. Oke. Jangan lagu dulu, saya nggak mau kayak lagu dulu. Nggak, lagu kemudian. Ya, lagu kemudian. A'udzu billah. Oke. A'udzu bukan zu. Zu mau binatang, Z-O-O mau binatang, bukan zu. Lembutkan, zu. A'udzu. No buzzing there. Enggak ada bunyi buzzing. Oke. A'udzu billah. A'udzu billahi minash. Hati-hati, banyak orang yang baca minosh. A'udzu billahi minash, jadi mino. Hati-hati. Bukan mino, mina. Minash masuk kepada rusyin, sifat tafasyi, berhamburan udara keluar. Minash syaitan. To diangkat ke atas, kenapa? Sifat itbaq.
meninggi. Jangan syaitan. A'udzu billahi minasyaitan, syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan, itbaq, meninggi. Ya, dia lidah naik ke atas. Syaitonir rajim. Baik. Praktikalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sila Anda buka semua mikrofon dan baca bersama-sama. On-kan dulu mikrofonnya semua, silakan. Silakan teman-teman, kita praktek. Kita atau praktek bersama. Hitungan kedua silakan dibaca. Saya berikan contoh dulu. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Tekan ain, tekan. A'udzu billah. Hati-hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, baik, sekarang one by one, sendiri-sendiri silakan Kang Adi, silakan pilih. Ya, saya dulu nih Ustaz. Ya, silakan mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih bunyi huruf zal, masih bunyi bazing. Ada bazingnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan. Meninggi bunyinya, meninggi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Beda antara syaitan dengan syaitan. Syaitan dengan syaitan. Syaitan, po. Nah, ini beda dia. Nggak boleh banyak. Syaitan. Ya. Nah, coba. A'udzu billahi minasyaitonir No. Bazing. Zu. Nggak mau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, homework tinggal to-nya ini. Oh-nya. A'udzu billahi minasyaitonir syaitan. Dia meninggi bunyi dia. Itlaq, dia meninggi bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Silakan tunjuk ke Andi yang lain, silakan. Nah, ya, Bang Abey, silakan. Ya, silakan. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Belum, ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir. Ya. Masih bunyi Jangan ke hidung Bang. Jangan ke hidung, jangan Coba Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, ini biasa. Karena apa? Mungkin Abang membaca Quran suka nutup mulut ini. Contoh begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sekilas Bang, betul. Tapi apa? Di situ kita mencuri hak-hak huruf. Sekarang perbandingan. Abang dengar bacaan saya antara A'udzu billahi minasyaitonir rajim dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Which one more clear? Lebih clear mana, Bang? Itu. Don't worry, ribuan orang di luar sana kasus sama. Jangan putus semangat ya. Ribuan. Karena apa? Itu tadi kita membaca nggak berguru ya. Jadi yang penting lancar gitu loh. Jadi secara simpel udah betul bacanya. Tetapi apa? Dalam kaidah tajwid ada dipanggil dengan lahnun khafi dengan lahnun jali. Kesalahan yang jelas dengan kesalahan yang tersembunyi. Nah, di antara kesalahan tersembunyi adalah menyebut huruf itu kita kayak apa Bang ya, seperti orang sakit gigi gitu, sakit gigi kayak malas tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu misalnya gitu. A'udzu billah, jangan billah lepaskan. A'udzu billah, tapi nggak juga a'udzu billahi min, nggak boleh juga kayak gitu. Itu kalau ngamuk gitu. Biasa aja, natural. Mengaji itu natural, natural ya, semula jadi natural. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In between. A'udzu billah sudah mulai kedengaran. A'udzu billahi minasy. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sedikit lagi. Apa baca minasy? Mina. Minasy, bukan minasy, lain bunyinya. Kan? Minasy, bunyinya lain. Sekali lagi, Bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, ada peningkatan 70%. Good. Next. Sabar ya. Silakan yang lain, silakan. Mangga. Mas Andri, silakan Mas Andri. Ya, silakan. Ya, sabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulang sekali lagi. A'udzu billahi. Stop. Jangan ke hidung, Bang. Jangan bisa. Itu ke hidung itu. Ke hidung. Bisa. Seperti bilang. Coba aku. Aku. Aku kan bukan aku. Jadi aku, kamu, bukan kamu, aku, enggak. Aku ada anak. Aku, iya. Aku itu A'udzu ya. Yes. Jadi A-nya bisa A'udzu. A-nya baru yes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, tonnya 2 harokat aja, jangan to itu 3 harokat. Syaitonir langsung. Syaitonir langsung. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. Sudah betul. Sudah bagus. Tekan A-nya. A'udzu billahi minasyaitonir Billah ya. billahi minasyaitonir rajim. Matanya nggak ikut ke atas ini. A'udzu. Yes, right. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Almost perfect. Hampir sempurna. Sekali lagi, Bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Good. Be careful. Hati-hati jangan no. Nanti terkesannya panjang. No. Nanti make sure pastikan A-nya jangan aku ada anak. Biasa. Kita ngajar Indonesia paling mudah loh.
orang masing hal susah. Kenapa? Mereka ajarkan ABC kan. Bingung saya ngajarnya. Aduh, saya bilang, kayak nyebut huruf aduh, nyebutnya ya. Karena kan mereka ngajarkan ABC. Ya kan ngajarkan ABC. Saya ngajar orang Malaysia tuh bingung. Jadi tulisannya huruf A. Jadi kayak menyebut huruf E. Aduh, gimana ya saya bilang. Kita kan enak. Ya kita A, B, C kan gitu. Nyebut sebetulnya huruf A. Biasa. Tambah zu. A'udzu billah. A'udzu billah. Nanti latih lagi. A'udzu billah. Jangan semua dulu. A'udzu billah. A'udzu billah. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Next, silakan. Ya, Pak Bambang, silakan mencoba. Silakan, Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minos, bunyi minos, Bang Bambang. Minos. Mina, bukan minos. Minas. Salah. Biasa. Biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, masih minos. Mina. Yeah. Minasyaitonir rajim. Sekali lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Minas sudah betul, tetapi shin hidup sin. Minasa. Minasya. Tetap. Shin yang berubah kepada huruf sin. Minash. Coba. Shin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Pertahankan. Sekali lagi, jangan salah. Kelas. A'udzu billahi minasyaitonir. Mino lagi, Bang. Mino lagi. Kayak tadi. Jangan mino. Mina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kerasa ya ada mino. Iya. Gak apa-apa. Kita latih lagi. Oke, Mangga yang lain silakan. Sudah bagus, sudah 90%. 90% sudah hampir sempurna. Silakan yang lain yang belum. Mangga, silakan. Pak Ghazali, mangga, Pak Ghazali. Ya, silakan Pak Ghazali, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf ainnya belum, Bapak? Huruf ain. Ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi, biasa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Syaitan. Angkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, alhamdulillah. Jangan dirubah. Syaitan tetap cantik. Yang lain yang belum, mangga. Sudah semua? Ada Bang Girgis, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah, ini orang Jepang ini Bang bacaannya ini. Coba a'udzu Za. Put your tongue ujung depan yes, not that. Yes, right. Yes, okay, keep it. A'udzu.
Ang. U, Ang. U, Iya. Tengah-tengah ini. Gitu. O, Ang. A, Ang. Au, Ang. A'udzu, Oke. A. A'udzu A billahi, sudah pakai. A sudah bagus. A sudah bagus. Ain saja. Ang. U, Ang. U, Ang. O, Fine. Lu. Zu, Yes, right. A'udzu. A'udzu Yes, right. Billahi. billahi, Billah. Open your mouth. Billahi. billahi, Yes. Billah. Jangan bila. Billah. Yes. Billahi. Coba. billahi, Good. A'udzu billahi. A'udzu billahi, It's more clear. More clear. A'udzu billahi. A'udzu billahi That's right. Minasyaitan. minas syaitho, Oke, bagi tebal yang tadi banyak minas. It's not minas. Minas. minas syaitho, Kayak kita Minas. ngusir ini, ngusir ayam. Nah, gitu, ya kan? Nggak ada, nggak ada. Nah, gitu. Minasyaitan, coba. minas syaitho, Oke, minasyaitonir rajim. minas syaitonir rajim. Good. A'udzu billahi. A'udzu billahi, Oke, smooth. Zu. Very smooth. Zu. No buzzing there. Nggak boleh ada z, nggak boleh. A'udzu. A'udzu, Yes, right. A'udzu billahi. A'udzu billahi Good. Minasyaitonir rajim. minas syaitonir rajim. Now combine all. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Okay. More clear than before. Oh. Pertama kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngumpul satu semua tuh ngumpul. Sekarang kita pisah-pisah. A'udzu, make sure za nggak boleh z, ya bang. No buzzing there, nggak boleh z, nggak boleh. Suara bis, suara apa tuh bis itu lebah nggak boleh. Just very smooth. Zu, zu. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Once more. Sekali lagi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Okay, one more. Slowly. A'udzu billahi. A'udzu billahi. No, zu, lembut tadi. A'udzu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Oke, apa macam syaitan? Dia syaitan. Coba. Minas syaitonir rajim. Minas syaitonir rajim. Minas syaitonir rajim. Oke, dari awal silakan. A'udzu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Cool. Oke, ini. Kan, slowly. Kan. Oke, alhamdulillah. Yang lain ada? Sudah? Ini ada Pak Didi, tapi Pak Didi masih di perjalanan. Oh, Pak Didi ini ketua IMAH sekarang nih, Ustaz. Oh gitu, alhamdulillah. Dia habis ngajar di MCHK tadi. Oh gitu. Perjalanan pulang. Salah mungkin. Oke, nggak sempat berarti nggak bisa ya. On the way kan. Iya. Iya, nggak apa-apa lah. Oke. Nah, ini baru a'udzubillah ya. Kita belum belum satu Quran ya. Itulah. Dia apa ya bang? Jadi Al-Fatihah sampai besok pagi ya? Gimana Pak? Tamatin Al-Fatihah sampai subuh berarti. Sampai subuh. Jadi malam ini kita ngasih kenang-kenangan aja dulu, isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mungkin ada pertanyaan gini. Ustaz, kenapa sih repot banget? Yang penting kan artinya. Baik, saya jawab gini.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berpesan kepada kita, seandainya hadis ini nggak ada, seandainya nih hadis ini nggak ada, mangga silakan baca sesuka hati. Tapi ada di sini nih masalahnya nih. Apa kata Nabi? Innallah yuhibbu ayyuqa al-Qur'ana ghaddan kama unzil. Allah itu mencintai, sangat sayang sama orang yang membaca Quran ghaddan. Ghaddan itu apa ya bahasa kita? Kalau bahasa Indonesia itu sebiji, kata full, totally. Gitu. Totally sebagaimana ia diturunkan. Allah itu senang banget. Allah itu bahagia, Allah senang banget, sayang banget sama orang yang membaca Quran totally, persis seperti mana Al-Quran diturunkan. Quran diturunkan bagaimana? Satu, berbahasa Arab. Dua, logatnya logat Arab. Nah, ini masalahnya. Jadi kita nggak boleh baca Quran dengan logat Banjar, logat Jawa, misalnya ya. Itu nggak boleh. Logat Sunda, logat Aceh, logat logat Lombok, NTT, misalnya kan. Kalau Aceh juga nggak boleh. Ini Sulawesi, Pak. Ustaz. Teman saya juga dari Lombok tuh huruf anta gitu kan. Kita totla, alih totla, bukan totla, tutsla, totla. Susah nyebut. Tapi alhamdulillah. Latih bagus, alhamdulillah. Tutsla. Ini jadi Nabi bilang Allah itu suka sama orang yang membaca Quran totally seperti mana Quran diturunkan. Ada hadis pula mengatakan, Iqra'ul Quran kama unzil. Bacalah olehmu Quran persis seperti ia diturunkan. Ya, ini yang saya bilang, ini masalahnya ini. Kan? Jadi nggak boleh dong kita baca Quran ini. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu nggak boleh. Ragam Jawa, Ustaz. Ragam Jawa. Oke, baik. Arun nanya tuh, ya. Arun nanya, Ustaz, boleh nggak Ustaz? Lagunya Jawa, Ustaz. Saya bilang begini. Pada zaman Nabi SAW itu belum ada lagu. Artinya apa? Anda mau pakai lagu apapun, as long as, ini ya, selama bacaannya menepati tajwid, makhraj dan waqaf ibtidanya betul, mangga silakan. Contoh, saya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan langgam Jawa, langgam Sunda. Bacanya tepat, mangga silakan. Nggak ada masalah. Ya, ini nggak ada masalah. Sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Contoh seperti lagu Bayati, Hijaz, Nahwan, Soba dan sebagainya. Ini kalau kita lihat 3 dari 7 lagu ini bukan dari Arab ini, bukan luar. Soba Palestina, ya, ada lagi Jiharka, daerah Parsi, Persia, kan gitu. Jadi kan sempat bising ya, satu hari kan sempat ramai ini ada kan ketika itu acara. Saya nggak tahu ketika itu pertanyaan dari jamaah di Indonesia. Saya nggak tahu kalau ternyata qori mengaji dalam sambutan program kenegaraan. Karena kan saya kasih di Malaysia, ya kan ketika itu acara program apa ya? Maulid Nabi apa? Allah, nuzul Quran. Saya nggak tahu. Saya menjawabnya pertanyaan jamaah di Indonesia, nanya saya di Malaysia. Saya nggak ikutin program Indonesia, jadi saya bilang kayaknya yang jamaah ini yang anti nih, yang anti. Jadi ya saya jawab mengikut ilmu yang saya ada. Ya saya bilang kayak tadi
lagu itu mau lagu apapun, ya, sama karena begini, mungkin bagi orang Jawa, orang Sunda, ketika Quran dibacakan dengan langgam Sunda, langgam Jawa, itu lebih menusuk hati mereka, lebih mengena mereka, lebih membuat mereka lebih khusyuk. Itu lebih bagus daripada kita paksain pakai lagu-lagu Arab, misalnya mereka malah ketiduran. Kayak tadi misalnya kan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di situ mereka lebih khusyuk, ya silahkan, gak ada masalah. Tapi jangan merusak tajwid. Yang nggak boleh misalnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu merusak Quran, nggak boleh. Jadi selama aturannya ikut prosedural, ya lagu mah terserah. Pas jangan masuk lagu Metallica ya, malah lagu rock, nggak boleh, lagu setan. Akhirnya apa? Lucu ini benar. Orang tuduh saya, wah ini nih katanya nih pengikut Jokowi. Kaget saya. Astagfirullahaladzim. Jadi subhanallah, saya nggak tahu, saya bilang. Saya menjawab sesuai pertanyaan. Jangan dipolitikkan, ya. Kita belajar ilmunya Allah. Jadi jangan sekali-kali dihubungkan dengan politik. Jangan. Nauzubillah. Jangan. Karena yalah, orang kalau sudah melibatkan agama dengan politik, korbannya agama. Percayalah. Dan jadi biar kita bersatu dengan agama ini. Jangan sama sekali dimasukkan isu-isu politik dalam perbincangan agama. Politik itu di luar. Dia kayak gini. Kayak kita sholat di masjid gitu ya. Anda mau pakai sendal semahal apapun, secantik apapun sepatu yang Anda pasang, letaknya di mana? Di luar. Masuk masjid, kiblat yang sama, Tuhan yang sama, Fatihah yang sama, lepaskan baju keakuan Anda. Gua nih, politik ini, warna hijau, warna biru, warna oranye, itu mah di luar. Masuk ke masjid rumahnya Allah, satu, karena Allah. Ini dakwah saya di mana-mana. Terserah, hak Anda berpolitik itu hak masing-masing. Tapi ketika kita berada di rumah Allah, belajar ilmunya Allah, Al-Quran, fiqh, ini ilmunya Allah, lepaskan baju-baju partai. Ya, sehebat apapun partai Anda, apapun itu, letakkan di luar, yuk kita bersatu di bawah ilmunya Allah. Nah itu, ya ini untuk kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi jangan nanti ya bingung jadi isu. Ada pertanyaan? Jadi malam ini hadiahnya isti'adzah dahulu. Insyaallah bukan minggu akan datang, bulan akan datang. Seminggu sebulan sekali ya program kita. Ini kalau seminggu aja kapan habisnya, sebulan sekali nggak tahu nih kapan habisnya Fatihah nih. Oke, jadi insya Allah mudah-mudahan kita ada waktu yang lain. Malam ini kita melatih isti'adzah dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Latih di rumah, latih lagi. Next month insya Allah kita ketemu lagi. Saya ingin semua sudah bacaan sudah smooth, sudah bagus. So kita masuk pada basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi inilah malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum bittaqwallah. Saya kembalikan kepada pengurus majelis, Kak Adi. Mangga daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Malam hari ini kita diperkenalkan tentang pentingnya membenarkan bacaan, dan mudah-mudahan kelima kunci tadi bisa kita jadikan sebagai motivasi kita, yaitu pertama kita harus meluruskan niat, kemudian agar bahwa niat ini benar-benar ingin memperbaiki bacaan karena Allah.
kemudian meruntuhkan tembok malu, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki bacaan, dan harus mau merubah dan dirubah, harus mau berubah, jadi siap untuk dikoreksi, dan kita punya keinginan untuk merubah itu, memperbaiki bacaan kita. Kemudian belajar membaca Al-Quran harus bertemu guru, atau istilahnya tadi Ustaz, talaki musyafahah. Syafahah. Dan senantiasa menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu, yang kita usahakan dalam keadaan bersuci dan santun. Itu kira-kira sedikit catatan tadi yang di awal, mungkin teman-teman yang belum sempat mencatat. Dan sebagai penutup mungkin Ustadz bisa kita tutup dengan berdoa. Amin, doa Ustadz. Baik. Kita mulakan dengan membaca istighfar 3 kali surah Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أدبنا بأدب القرآن اللهم زينا بزينة القرآن اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم اشفعنا يوم القيامة بشفاعة القرآن اللهم اجمعنا واحشرنا يوم القيامة مع أهل القرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ودواء أحزاننا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Masih PR nih.